Kita lihat umumnya dari sejarah bagaimana Natal itu mulai dirayakan. Natal itu dirayakan atau diperingati berhubungan dengan apa? Dengan apa? Dengan kelahiran Nabi Isa. Itu ya. Orang Kristen semuanya sepakat demi memperingati kelahiran Isa Al-Masih, maka diperingatilah sebuah hari raya dan namanya hari raya Natal. Cuman masalahnya kalau kita kupas tuntas bagaimana kemudian sejarah Natal itu ada, itu ternyata luar biasa. Terjadi penyelewengan dan penyimpangan akidah yang luar biasa terjadi. Mungkin sebagai referensi nanti bisa ikhwas sekalian bisa baca buku, judulnya bagus ya. Wajah Peradaban Barat karangan Ustaz Adian Husaini. Bukunya lumayan tebal, dari penerbit lumayan Press, itu bagus bukunya. Itu mengupas tuntas bagaimana kemudian kekuasaan dan hegemoni Barat dalam hal ini, sampai kekuasaan mereka itu sampai bisa merubah ajaran-ajaran agama yang sifatnya prinsip, tapi mampu mereka rubah. Kalau kita berbicara tentang Barat itu kan tidak bisa dilepaskan dengan sebuah kerajaan namanya Romawi. Dan orang-orang Romawi zaman dulu agamanya mereka itu adalah penyembah Romawi, penyembah apa? Matahari. Dan penetapan Natal pun ini tidak bisa dijauhkan dari adanya praktek-praktek penyembahan matahari oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Romawi zaman dulu. Saya ngasih contoh. Kalau kita lihat di TV-TV, bagaimana kemudian Nabi Isa itu dilahirkan, situasi kondisinya kan lagi turun salju ya kan? Lagi turun salju, banyak cemara, banyak domba-domba dan sebagainya. Pertanyaan kecilnya, emang di Palestina itu turun salju? Gak ada salju di Palestina itu. Gak ada ceritanya Palestina turun salju. Kalau musim dingin, ya. Tapi kalau sampai turun salju, gak ada ceritanya. Sampai sekarang pun gak ada yang namanya turun salju di Palestina. Kalaupun umpamanya turun salju, ya mungkin batu yang gede-gede. Kayak beberapa tahun yang lalu di Saudi itu sampai turun hujan. Tapi hujannya juga kayak kerikil tuh. Lumayan kalau kita kena itu. Ya kita juga mungkin di Indonesia pernah mengalami ya turun es gitu ya, bukan turun salju. Dan di Al-Quran pun Rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, kalau umpamanya kita baca di surat Maryam umpamanya di ayat 23 sampai dengan dari ayat 22 sampai ayat 26, itu disebutkan bahwasanya ketika Nabi Isa itu dilahirkan, kondisi Palestina waktu itu tengah mengalami yang namanya musim gugur, dan itu bertepatan dengan masa panen pohon kurma. Makanya diceritakan ketika Maryam itu merasakan kesakitan yang luar biasa dan dia baru melahirkan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Allah kemudian mengatakan, "Wa buzzi ilaika bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaika rutban janiyya." Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Maryam untuk apa namanya? Itu apa namanya gini? Menggoyangkan pohon kurma, tusaqit 'alaika rutban janiyya. Kata Allah, niscaya nanti kurma-kurma yang sudah matang itu akan jatuh. Kira-kira kita bisa nggak goyangin pohon kurma? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Turun. Oleh karenanya secara hitungan
Itu mustahil kemudian kalau Nabi Isa itu dilahirkan di bulan Desember. Karena secara umum musim gugur itu atau musim panen kurma itu terjadi pada bulan Maret pada zaman. Dan ketika kita baca dalam sejarah 25 Desember itu berhubungan dengan hari kelahiran Dewa Matahari. Coba baca dalam sejarah. Dan ini nggak bisa dibedakan. Nah, secara sejarah saja, ikhwatul manakullah, terjadi kesalahan dan penyimpangan luar biasa, maka bagaimana mungkin kemudian kita mengucapkan selamat kepada mereka? Bahkan kalau kita mau baca dalilnya, nanti ikhwan sekalian bisa baca di akhir-akhir ayat di surat Maryam itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Fakadu as-samawati yatafattarna minhu wa takhirru al-jibalu wa tanshaqqu al-ardu shaqqan. An yakunu walada ar-rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang Nasrani itu kemudian berkata, ittakhadha ar-rahman walada. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahman itu sudah menciptakan seorang anak untuk dirinya. Takadus samawati, hampir-hampir langit yang ada di atas sana, kata Allah, yatafattarna, hampir saja hancur. Wa tanshaqqu al-ardu, dan hampir bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu, dan hampir juga gunung-gunung itu hancur. Ayyaqulu takhadha ar-rahman walada. Disebabkan karena ungkapan mereka bahwasanya Allah itu telah membuat atau menciptakan seorang anak. Wa ma yanbaghi ayyakuna lahu walada, atau wa ma yanbaghi ayyattakhidha ar-rahman walada. Sungguh tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu mempunyai seorang anak. Ini dijadikan dalil dan landasan secara umum bagaimana kemudian Allah saja tidak pernah meridhai ada ungkapan bahwasanya Allah punya anak. Apalagi kemudian kita mengucapkan selamat kepada orang-orang yang menyatakan seperti itu. Ini terlihat ikhwatul sebagai bentuk kehati-hatian kita terlepas terjadinya perbedaan dari para ulama dari awal tadi. Ulama salafus saleh dari awal sampai akhir mengatakan itu haram, sementara ulama dari kalangan modern sekarang seperti Rasul Ridho dan Yusuf Qaradawi mereka mengatakan boleh dengan dua hal tadi. Tapi Allah alam secara pribadi, ini memilih lebih baik kita ngambil pendapat yang pertama. Karena kalaupun toh Natal itu mengucapkan Natal atau mengucapkan hari raya yang lain itu dibolehkan, pernah nggak dengar Rasulullah mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk ahli kitab di masanya? Kan pernah terdengar. Padahal kan Rasulullah ketika tinggal di Madinah itu tinggalnya bukan dengan orang Muslim saja, ada orang Nasrani di dalamnya, ada orang Yahudi di dalamnya. Bahkan dalam peristiwa puasa atau tahun Tasu'a Asyura, orang-orang Yahudi kan merayakan hari rasa syukurnya, tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat kepada mereka. Kalaupun toh ungkapan selamat hari raya kepada agama yang lain itu dibolehkan, tapi ternyata baik itu secara sejarah ataupun secara dalilnya itu tidak terlihat. Nah, oleh karenanya ikhwatimanillah, disinilah harus kita perhatikan bahwasannya berbicara tentang toleransi, Islam mengajarkan begitu amat sangat luhur. Enggak perlu diajarkan. Tapi tentu saja kalau hubungannya dalam konteks bermuamalah bergaul dengan manusia yang lainnya itu dibolehkan selama tidak berhubungan dengan masalah akidah. Dalam kaidah usul fiqh itu ada ungkapan al-aslu fil muamalati al-ibahah ma lam yadulla dalilun ala tahrimihi. Asal dalam pergaulan, dalam bermuamalah itu silahkan mubah selama tidak menabrak norma-norma kehalalan dan keharaman terkait pergaulan tersebut. Kita bertetanggaan dengan Nasrani silahkan, berbuat baik dengan mereka silahkan. Tetapi kalau sudah mengarah kepada masalah akidah, mengucapkan selamat dan seterusnya, mengucapkan selamat itu konteksnya bukan muamalah lagi, tapi hitungannya sudah masuk ke dalam wilayah akidah.
Bagi mereka yang namanya Natal itu adalah bagian dari akidah mereka. Dan nggak boleh kemudian kita memisah-misahkan antara muamalah dan akidah apabila kemudian yang namanya muamalah itu sudah jelas ketika. Nah, oleh karenanya ikhwat iman rahimakumullah, sebagai penutup, nanti insyaallah di diskusi kita bisa lebih lanjut. Ketika awal pertama kali Muhammad SAW diangkat sebagai seorang utusan Allah yang sebagai penutup nabi terakhir, Rasulullah SAW dan bersama segelintir para sahabatnya, mereka mengajak kalangan kafir Quraisy untuk mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, bahkan Rasul pun sendiri yang mencaci maki berhala-berhala dan sesembahannya. Hingga akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 108. Ini sebagai salah satu argumentasi kita. Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Allah mengatakan, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Dan janganlah ada di antara kalian yang berani mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Fayasubbullaha 'azam bighairi ilm. Karena ketika mereka atau ketika kalian berani mencaci maki agama dan Tuhan mereka, mereka akan balik menyerang dan mencaci maki agama dan Tuhan-Tuhan kita. Akan berani mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, kata Allah. Demikianlah fitrah kehidupan ini kami jadikan sesembahan mereka itu baik di hadapan pemeluknya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, sampai suatu ketika kami kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka Allah akan memberikan penjelasan kepada mereka terkait baik buruknya perbuatan dan ibadah yang selama ini mereka lakukan. Ikhwah sekalian, ketika turun ayat ini, Rasulullah dan para sahabat kemudian berhenti mencaci maki berhala-berhala dan tuhan-tuhan orang Quraisy. Hingga akhirnya adab dan pola dakwah Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak lagi mengarahkan penghinaan dan hujatan-hujatan itu kepada berhala-berhala dan tuhan-tuhan secara individu, secara langsung. Tapi Rasulullah dan para sahabat dalam dakwah-dakwahnya mereka menjelaskan kesalahpahaman dan kekeliruan kenapa sih manusia harus menyembah berhala. Jadi Rasulullah tidak lagi mencaci maki seperti tadi umpamanya ada orang muslim mencaci maki Yesus umpamanya. Itu bukan adab seorang Islam. Tapi kewajiban seorang muslim itu adalah mengajarkan kekeliruan dan kesesatan seseorang ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita harus menyerang personnya secara langsung, menyerang budaknya atau menyerang Yahwehnya umpamanya yang Tuhannya orang Yahudi, atau menyerang Yesusnya sebagai anak yang disebutkan anak Tuhan, itu tidak boleh. Tapi yang harus kita jelaskan itu adalah kekeliruan dan kesalahan-kesalahan ketika seorang manusia menyembah Tuhan. Inilah terlihat bagaimana kemudian Allah memberikan norma-norma dan aturan-aturannya. Ketika kita bertoleransi dengan orang yang lain, itu diperintahkan. Tapi kalau kemudian toleransi ini sudah mengarah kepada masalah akidah, akan mengakui adanya kebenaran selain agama Islam, itu tidak boleh. Dan ini terlihat kalau kita baca di Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun yang sering kita baca, itu kan terlihat ketika orang kafir Quraisy sudah mulai berputus asa dari setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan kepada Rasulullah dan para sahabat, hingga akhirnya orang kafir Quraisy itu memberikan sebuah klausul pilihan. Pilihannya apa? Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau tidak mau berhenti menghalang-halangi kami dari menyembah Tuhan kami, kata orang Quraisy itu, ya udah, sekarang gantian. Kami menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Demikian juga kamu harus menyembah nanti Tuhan kami selama 1 tahun. Gantian deh. Nanti kami datang ke masjid 1 tahun, kau pun datang ke tempat ibadah kami 1 tahun. Kita toleransi. Rasulullah mengatakan tidak. Hingga akhirnya pilihan terakhir,
Orang kafir Quraisy itu kemudian memberikan pilihan penawaran. Ya udah, kalau enggak mau beribadah cukup saja. Nanti di hadapan kaum engkau, Muhammad, nanti elus tuh kepala berhala itu dilus-lus saja. Enggak perlu melakukan hal yang lain, enggak perlu mengungkapkan istilah pengagungan, enggak. Cukup dilus-lus saja. Sudah itu kami akan biarkan kau berdakwah. Tapi kata Rasulullah ternyata karena bentuk pengelusan tadi ini menunjukkan bentuk penghormatan dan pengagungan. Ini artinya apa? Tidak ada toleransi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah. Mereka mau Natalan, mereka mau berhari raya apapun silahkan, urusan mereka. Tapi kalau kita umpamanya disuruh untuk pakai topi Santa Claus, mengucapkan selamat hari Natal dan itu tidak. Kalau mereka mengatakan selamat hari raya Idul Adha, selamat Idul Raya Idul Fitri, itu urusan mereka dengan akidah mereka. Tapi kalau kita disuruh mengucapkan hari raya kepada agama yang lain, tidak. Inilah batasan-batasan toleransi yang diajarkan dalam Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bahan rambu-rambu dan pencerah bagi kita, wabil khusus menapaki tibanya tanggal 25 Desember nanti. Kita mempunyai sikap dan tindakan yang jelas, ya, di mana di satu sisi Islam mengajarkan toleransi. Kita diharapkan untuk menyerang mereka, kita diharapkan untuk istilahnya menghina dan mencaci maki agama mereka. Kita hormati keberadaan dan menghargai agama yang lain. Adapun berbicara tentang masalah ungkapan selamat dan apapun itu, maka kemudian ala qauli rajih menurut pendapat yang lebih kuat, Allah alam, tidak agama kita melarang adanya ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena walau bagaimanapun seorang muslim itu tidak akan pernah ridho untuk melihat terjadinya kemusyrikan dan kesyirikan ketika terjadi di hadapannya. Maka bagaimana mungkin ada seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kemusyrikan di hadapannya secara terang-terangan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh beliau ada pertanyaan dari mana Pak Ahmad? Karena Pak Ahmad sudah ada mic di belakang, di langsung atau di sebelah di sebelah depan. Kami silakan menerima terlebih dahulu untuk pertanyaan. Ada. Ya, untuk Imam ada silakan, kalau ada silakan langsung atau melalui tulisan. Ada pertanyaan dari Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan tentang update arti dan ini mengenai penggunaan terhadap makhluk, terhadap nabi-nabi, terus sahabat dan nabi yang menjadi dia, apakah itu termasuk bentuk penyerangan kaum kafir tadi atau sudah ditanggapi dengan nasihat, tapi masih ada penghinaan yang dengan gambar, dengan kata-kata yang kotor, maka bagaimana tanggapan kita? Walaupun tidak secara lahir, tapi dengan melalui media maya. Ya, ibu sekalian, memang ketika kita melihat kondisi umat Islam saat ini dengan banyaknya tanda kutip saya katakan oknum yang mendukung terjadinya atau berdirinya aliran-aliran yang sesat, ya. Salah satunya dengan kian menyeruaknya agama Syiah. Saya mengatakan agama, bukan aliran, agama Syiah karena dia bukan agama Islam lagi. Makin terang-terangannya mereka kemudian menghujat dan mencaci maki
para sahabat atau istri-istri Rasulullah SAW, salah satunya Aisyah dan seterusnya. Ini memang tidak bisa kita biarkan. Apakah kemudian tindakan mereka ini terkategorikan kekufuran? Maka dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memberikan sebuah uraian. Dalam prinsip akidah itu ada namanya dawabitut tafsir. Ada kaidah-kaidah kapan seseorang itu dinyatakan kufur atau kafir harbi dalam ajaran Islam. Yang pertama, seseorang itu dinyatakan kafir ayyakuna kafiran bawahan. Dia melakukan sebuah tindakan, ungkapan yang jelas-jelas itu adalah kafir. Sudah jelas kekufuran. Apabila ungkapan dilakukan secara sadar, dinampakkan dalam perbuatan, apabila itu mengarah kepada tindakan kafir dan itu terlihat jelas, maka itu bisa terkategorikan kafir. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Allah, dalam Islam itu setiap individu muslim tidak punya hak untuk memplot dan memvonis seseorang itu kafir atau tidak. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Idza qala ahadukum ya kafir, faqad ba'a biha aw bi ahadihima." Apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka bisa jadi ungkapan itu kembali kepada orang yang melantarkannya, atau mungkin salah satu di antara keduanya, baik yang dituju atau yang mengatakannya. Oleh karenanya, dalam Islam itu tidak semua orang punya hak untuk memplot dan memvonis seseorang kafir. Siapa yang hak? Yang hak itu tentu saja lembaga yang punya wewenang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dalam hal ini. Resmi. Dalam Indonesia mungkin bisa MUI atau bisa DEPAK. Bisa mereka punya kekuatan seperti itu. Karena kalau MUI atau DEPAK sudah mengatakan, umpamanya ya, ulil kafir umpam. Dulu kan pernah lama tuh tahun 2001-2002 itu ada FUI ya, Forum Umat Islam Ustadz Atian Ali di Bandung itu yang memvonis ulil absar itu kafir dan halal darahnya. Itu pernah teman-teman seperti itu. Tapi itu nggak bisa terakui karena FUI itu hanya lembaga yang sifatnya itu organisasi yang sifatnya kecil. Tapi kalau seruan itu kemudian ditampung oleh MUI ataupun oleh DEPAK dalam hal ini sebuah lembaga yang tidak lagi sifatnya ormas gitu ya, sifatnya hanya terbatas. Kalau DEPAK dan MUI sudah mengatakan itu selesai. Seperti di Al-Azhar, di Mesir itu ada Mahkamah Al-Azhar itu dia yang mempunyai hak dan wewenang. Contoh dulu itu tahun 98-an ada seorang pemikir muslim namanya Nasir Hamid Abu Zaid. Dia hafidz Quran usia 7 tahun. Tapi ketika selesai S3, dia mengatakan bahwasannya Al-Quran itu bukan wahyu Allah, tapi produk yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Akhirnya dipanggil dia ke mahkamah, dipinta untuk mencabut ungkapan tersebut. Dia menolak. Akhirnya apa? Divonis murtad. Akhirnya dia kabur. Karena kalau di Mesir, kalau ada seorang yang sudah dicap murtad, itu tinggal nunggu sehari 2 hari juga udah ada yang nembak di Mesir. Kecuali Mesir zaman sekarang. Ada siapa? Jenderal Al-Sisi 1912. Tapi ketika Mursi dan sebelum-sebelumnya itu, kalau udah punya vonis, sudah selesai. Hingga akhirnya pernikahan dengan istrinya dipisahkan secara hukum negara. Ada istilahnya menceraikan itu tidak hanya terbatas kepada talak saja, tapi negara punya hak dan wewenang untuk menceraikan suami istri ketika faktor-faktor secara agama itu terlihat dan memenuhi syarat-syarat. Hingga akhirnya istrinya diceraikan, dipaksa secara aturan kenegaraan. Si Nasir Hamid Abu Zaid itu kemudian dia kabur dan sekarang menjadi dosen kehormatan di Universitas Leiden di Belanda.
dia mengajar kajian ulumul Quran, doktor dalam kajian ulumul Quran dan tafsir, komlon tapi pemikirannya hancur. Itu seperti itu. Tapi sekarang ada. Nah, kalaupun hari ini ikhwanullah kita melihat bagaimana kalangan agama Syiah itu terang-terangan, maka tentu saja kewajiban kita secara individu, kita hanya punya wewenang untuk mengkantar, proses, debat, diskusi dengan mereka. Adapun kemudian kalau sampai menghalalkan darah mereka, itu tidak mungkin kita lakukan. Meskipun realnya ikhwan sekalian, agama Syiah itu jauh-jauh hari sudah difatwakan sesat oleh MUI itu. Jangankan Syiah, Ahmadiyah, LDI dulu sudah dikatakan sesat. Cuman backingan politiknya kuat mereka. Sampai sekarang nggak susah juga. Karena ya Allah kewajiban kita tadi kemampuan kita mengcounter setiap isu-isu dan ajaran-ajaran yang menurut kacamata kita itu sesat dan menyesatkan. Juga kita bentengi diri dan keluarga kita agar kemudian tidak terjebak dengan pemahaman kamu seperti ini. Demikian mungkin. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi dari ya, silakan kalau dalam belakang ada Pak Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait tadi masalah kepemimpinan yang dilakukan atau di umat Islam yang dipimpin oleh kaum Islam atau di Indonesia. Ada pertanyaan yang pertama, sebenarnya ada apa dengan umat Islam di Indonesia ini? Itu sudah sangat jelas dan saya rasa tidak perlu penafsiran yang lebih panjang terkait ayat dilarang untuk mengambil pemimpin dari kaum selain muslim. Tetapi di kita malah justru sebaliknya, terutama yang bisa diambil contoh di Jakarta dan waktu pilkada. Jadi sebenarnya fenomena seperti apa yang tergambar dasar seperti undang-undang yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah terlanjur kemudian kita dipimpin oleh kaum Nasrani atau kaum di luar Islam, sejauh mana kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang sangat menarik teman sekalian. Ada apa dengan Islam? Sekarang dengan Islam hari ini. Ya, memang ikhwanullah tidak bisa dinafikan. Orang-orang yang antipati kepada Islam itu boleh dikatakan sudah mampu membodoh-bodohi dan membuat bodoh orang Islam itu sendiri. Kasarnya seperti itu. Dan kejadian pemimpin Ahok yang sekarang memimpin Jakarta, yang dulunya namanya kota Fatahillah. Fatahillah itu kalau diartikan kota yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatah itu artinya penaklukan atau kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mirip umat Islam tapi pemimpinnya Nasrani. Seperti juga tahun 98 sampai tahun 2004 sampai 2010 atau 11 di Kalimantan, di daerah Kalimantan itu gubernurnya Nasrani, mayoritasnya Muslim. Ada faktor-faktor penyebab. Salah satunya, pertama kalau boleh dikatakan, pemahaman dari orang Islam itu sendiri yang antipati dengan yang namanya politik. Jadi seolah-olah politik itu kotor. Politik itu bukan bagian dari Islam. Politik itu, wah pokoknya sebagainya. Kalau orang Islam masuk, bisa jadi rusak para umat Islamnya dan merusak yang lain. Boleh jadi kalau kita gambarkan, politik itu nggak ada bedanya dengan pisau. Siapa orang yang bisa dan mampu menggunakannya, itu akan berdampak positif. Tapi kalau salah, negatifnya jangan hanya kepada orang yang megangnya saja, kepada orang yang ada di hadapannya pun bisa jadi berdampak negatif. Oleh karenanya ikhwan sekalian, kalau kita baca di surat Ali Imran ayat di akhir juz 4 itu, sebentar saya lihat.
Ada yang bawa Quran, maaf. Ya. Di surat Al-Imran ayat 79. Maka nabi basarin ayyuhullahu kitab wal hukm wal nubuwah thumma yakuna lin-nasi kullu ibadan li walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa kuntum tadrusun. Intinya gini. Para ulama, coba nanti lihat dalam kitab tafsir kalangan Imam Al-Tabari. Di situ ada ungkapan di surat Al-Imran ayat 79 itu di akhir ayatnya Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyyin, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba yang rabbani. Rabbani itu hamba yang orientasinya segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau hidup berabad-abad zaman dulu, beliau mengatakan seperti ini. Di antara karakter seorang muslim itu yang dikatakan rabbani, salah satu indikatornya adalah basirun bisiyasah. Kalau istilah kita melek politiknya. Jadi harus melek politik loh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah SAW umpamanya dalam hadisnya atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya mewanti-wanti agar jangan sampai orang muslim itu yang ada yang mengangkat pemimpinnya dari kalangan Nasrani atau kalangan Yahudi dan yang lainnya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umat Islam itu dia punya ikatan-ikatan di mana setiap saat ikatan itu satu persatu akan terurai. Ikatan yang pertama yang akan hilang dari jiwa seorang muslim itu adalah ikatan yang namanya al-hukmu, pemerintahan. Jadi umat Islam nggak lagi peduli dengan yang namanya pemerintahan, nggak lagi peduli yang namanya politik. Jadi seolah-olah pemerintah politik itu berbeda jauh dengan wilayah Islam. Dan yang kedua, ikatan yang terakhir yang akan terurai dari hati seorang muslim itu adalah sholatnya. Jadi kalau kita mulai ingin menata kembali sebuah pemerintahan Islam, maka itu diawali dari sholat. Disiplinkan dulu sholatnya, jangan dulu bicara. Yang dulu bicara dulu hilafah, negara atau apa gitu ya. Perhatikan dulu kualitas sholat kita. Apapun itu. Nah, karenanya orang-orang yang antipati ke Islam itu sudah berhasil menjalankan yang namanya program sekularisasi. Sekuler itu memisahkan dinding agama dengan dinding dunia. Jadi agama dan dunia itu enggak beda. Politik dengan agama itu beda. Padahal tidak. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, kullu nabiyyin tasusu ra'iyatahum. Setiap nabi itu tasusu. Tasusu itu diambil dari akar istilah atau dari akar kata namanya siasah. Siasah itu artinya politik. Setiap nabi itu menjadi politikus atau pemimpin yang mengatur siasat untuk rakyat-rakyatnya. Itu secara tersirat Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kira-kira ketika Nabi Muhammad memimpin Madinah, itu pakai politik nggak? Pakai, sekalian. Bagaimana yang tadinya Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi, tiba-tiba 180 derajat kekuasaan di tangan Islam? Apakah itu nggak pakai politik? Pakai. Istilahnya ada beda. Politik istilahnya ketahuannya hari ini. Tetapi secara jumlahnya ini Rasulullah melakukan seperti itu. Tapi politiknya berada. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana seorang Syiah kok bisa jadi anggota dewan di pusat lagi, dari Jawa Barat lagi, yang mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang salah satunya sebagian besar masyarakat kita sudah di samping faktor ekonomi gitu ya, ada serangan pajar, ada pasukan sembako, ya. Di sisi yang lain ada anggapan yang namanya politik itu kotor, padahal enggak, tergantung orangnya.
tidak sedikit politikus itu yang jujur, muslim yang mampu memberikan kemaslahatan. Tapi tidak sedikit juga politikus yang muslim yang kotor hingga akhirnya menjadikan image bahwasanya politik itu adalah kotor berangkat. Karena mulai harus kita pikirkan tahun 2019 ini sudah harus menjadi agenda ini. Jangan sampai kemudian orang-orang yang benci kepada Islam itu menjadi pimpinan-pimpinan mereka. Kalau kondisinya sudah, maaf kayak Jakarta Ahok, ya istilahnya sudah apa ya? Nasi sudah apa istilahnya? Apa? Sudah bubur jadi nasi yang mau nggak mau itu. Kita mau melakukan revolusi, ditangkap kita. Nggak bisa, mau merebut kekuasaan enggak, karena secara aturan perundang-undangan negara kita sudah seperti itu mekanismenya. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Tinggal mungkin bagi saudara-saudara kita yang di Jakarta, kita tinggal mengontrol setiap kebijakan-kebijakan mana yang bersesuaian dengan agama kita dan mana yang bertabrakan. Karena sekarang itu kan ada isu ya, bukan isu sih, sudah terlontarkan sama Ahok, ingin melegalkan miras. Enggak dilegalkan aja sudah hancur, banyak yang oplosan, apalagi dilegalkan.